Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Renata dari kelas 644B 31 dengan NIM 642217734. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya tentang menghitung data dengan uji chi-square, menghitung data dengan distribusi F atau ANOVA, dan menghitung data dengan ANOVA dua arah. Latar belakang dari makalah ini membahas tentang distribusi eksponensial yang digunakan untuk memodelkan waktu antara dua kejadian acak. Distribusi eksponensial digunakan dalam statik industri untuk memprediksi waktu antara kejadian acak. Dalam makalah ini, kita akan membahas tentang ANOVA dua arah yang digunakan untuk menganalisis pengaruh dua faktor terhadap hasil yang diantisipasi ANOVA. ANOVA dua arah sangat berguna dalam menganalisis data yang memiliki dua faktor independen yang berbeda dan memiliki efek pada hasil yang diantisipasi. Makalah ini kita juga akan membahas tentang uji chi-square yang digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara dua variabel. Uji chi-square sangat berguna dalam menganalisis keterkaitan antara dua variabel yang tidak berbanding terbalik. Kita juga akan membahas tentang contoh penerapan ANOVA dua arah dan uji chi-square dalam menganalisis data yang memiliki dua faktor independen yang berbeda. Contoh penerapan ini akan membantu kita memahami bagaimana ANOVA dua arah dan uji chi-square digunakan dalam menganalisis data yang memiliki dua faktor independen. Di sini ada perumusan masalah, tujuan makalah, dan manfaat makalah. Kemudian ada pembahasan masalah, studi kasus pertama. Di sini saya mengambil tentang indeks perilaku anti korupsi atau biasa disebut IPAK menurut dimensi pada tahun 2022 sampai 2023. Indeks persepsi pada tahun 2022 3,80, pada tahun 2023 3,82 yang dijumlahkan sebesar 7,62. Selanjutnya indeks pengalaman pada tahun 2022 berjumlah 3,99, pada tahun 2023 berjumlah 3,96 yang ditotal berjumlah 7,95. IPAK-nya itu 3 pada tahun 2022, 3,93 pada tahun 2023, dijumlahkan hasilnya 7,85. Total dari ketiganya pada tahun 2022 11,72, total pada tahun 2023 11,7, dan total keseluruhannya itu ada 23,42. Yang pertama, hipotesis H0 sama dengan tidak ada hubungan antara daerah tempat tinggal sebagai pilihan dengan indeks perilaku anti korupsi atau IPAK menurut dimensi pada tahun 2022 sampai 2023. Kalau H1 sama dengan ada hubungan antara daerah tempat tinggal sebagai pilihan dengan indeks perilaku anti korupsi atau IPAK menurut dimensi 2022 sampai 2023. Nomor 2, tingkat signifikan dan derajat bebas. A sama dengan 5%, DB sama dengan K dikurang 1, dan B dikurang 1. Jadinya DB sama dengan 2 dikurang 1, dan B kurang 1 itu 3 dikurang 1, dan hasilnya 2. Yang ketiga, nilai kritis. X pangkat 2 table, rumusnya sama dengan A dibagi DB. A-nya itu ada 0,05 yang dibagi 2, hasilnya 5,991. Yang keempat ada kriteria pengujian. H0 diterima jika X pangkat 2 hitung kurang dari X pangkat 2 table. H1 diterima jika X pangkat 2 dihitung lebih besar dari X pangkat 2 table. Yang kelima ada nilai statistika atau hitung. FE11-nya itu ada di atas, yang di tabel yang pertama itu ada 7,62 dikali 11,72 dibagi 23,42 yang hasilnya 3,813. FE12 sama dengan 6,6
7,62 dikali 11,7 dibagi 23,42 yang hasilnya 3,806. FE21 sama dengan 7,95 dikali 11,72 dibagi 23,42 yang hasilnya 3,917. FE22 sama dengan 7,95 dikali 11,7 dibagi 23,42 hasilnya 3,71. FE31 sama dengan 7,85 dikali 11,72 dibagi 23,42 yang hasilnya 3,928. FE32 sama dengan 7,85 dikali 11,7 yang dibagi 23,42 yang hasilnya 3,921. Di sini ada tabel FO dan FE-nya itu. FO yang pertama 3,80, FE-nya 3,813, itu dikurang yang hasilnya jadi min 0,013. FO yang kedua ada 3,82, FE yang kedua ada 3,806, dikurang yang hasilnya 0,014. 3,99, yang ketiga 3,99 dikurang 3,917 yang hasilnya 0,073. FO yang keempat ada 3,96 dikurang 3,971 yang hasilnya min 0,011. Selanjutnya ada 3,93, FE-nya 3,28 dikurang yang hasilnya 0,002. Terus ada FO 3,92 dikurang 3,921 yang hasilnya min 0,001. Tabel yang di sini ada FO dikurang FE pangkat 2 dari yang hasilnya ada 0, 3,80 dikurang 3,813 dipangkatin 2 hasilnya 0. 3,82 dikurang 3,806 dipangkatin 2 hasilnya 0. Terus 3,99 dikurang 3,917 yang dipangkatin 2 hasilnya 0,005. Terus 3,96 dikurang 3,971 dipangkatin 2 hasilnya 0 dan seterusnya hasilnya 0. Di sini ada juga rumus FO dikurang FE pangkat 2 dibagi FE. Dan hasilnya kebanyakan 0 dan total keseluruhan dari sini hasilnya 0,01. Keputusannya itu H0 ditolak. Kesimpulannya tidak ada hubungan antara daerah tempat tinggal sebagai pilihan dengan indeks perilaku anti korupsi atau IPAK menurut Dimensi pada tahun 2022 sampai 2023. Di sini ada studi kasus 2 masih membahas tentang indeks perilaku anti korupsi atau IPAK menurut Dimensi pada tahun 2019, 2020 dan 2021. Dimensi IPAK-nya yang pertama ada indeks persepsi pada tahun 2019 ada 3,80, pada tahun 2020 3,68, pada tahun 2021 3,83. Indeks pengalaman pada tahun 2019 ada 3,65, pada tahun 2020 3,91 dan 2021 ada 3,90. IPAK-nya itu ada pada tahun 2019 ada 3,70, pada tahun 2020 ada 3,84 dan dimensi pada tahun 2021 ada 3,88 dan dijumlahkan itu dari 2019 tiga-tiganya hasilnya 11,15, pada tahun 2020 dijumlahkan hasilnya 11,43 dan 2021 dijumlahkan hasilnya 11,61. Terus di total dari hasil pada tahun 2019, 2020 dan 2021 yang hasilnya 34,19. Nomor 1, hipotesis. H0 rata-rata tingkat kecocokan indeks perilaku anti korupsi atau IPAK menurut Dimensi sama. Sedangkan H1 rata-rata tingkat kecocokan indeks perilaku anti korupsi atau IPAK menurut Dimensi tidak sama. Nomor 2, tarif nyatanya A itu sebenarnya 0,05.
Nomor 3 ada derajat bebas, F1-nya sama dengan K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 hasilnya 2. Kalau F2-nya sama dengan N dikurang K sama dengan 9 dikurang 3 hasilnya 6. Nomor 4, daerah krisis F-table-nya itu 0,05 dibagi 2 dibagi 6 yang hasilnya 5,14. Nomor 5, kriteria pengujian. H0 diterima jika F hitung kurang dari F-table, sedangkan H1 diterima jika F hitung lebih dari F-table. Yang keenam ada nilai hitung. Di sini CKT-nya itu jadi ada 380 pangkat 2 ditambah 3,65 di pangkat 2 ditambah 3,70 dipangkatin 2 ditambah 3,68 pangkat 2 ditambah 3,91 pangkat 2 ditambah 3,84 pangkat 2 ditambah 3,83 pangkat 2 ditambah 3,90 pangkat 2 ditambah 3,88 pangkat 2 dikurang hasil darinya itu 34,19 pangkat 2 dibagi 9. Itu hasilnya itu jadinya 14,44 ditambah 13,322 ditambah 13,69 ditambah 13,542 ditambah 15,288 ditambah 14,743 ditambah 14,668 ditambah 15,21 ditambah 15,054 dan dikurang 1168,956 dibagi 9. Dan di total itu ditambah hasilnya 129,959 dikurang 129,884 yang hasilnya CKT-nya itu 0,075. JKK sama dengan 11,15 pangkat 2 ditambah 11,43 pangkat 2 ditambah 11,61 pangkat 2 dibagi 3. Terus dikurang 34,19 pangkat 2 dibagi 9. JKK sama dengan hasilnya itu 124,322 plus 130,644 ditambah 134,792 dibagi 3 dikurang 1168,956 dibagi 9. CKK sama dengan ditotalin hasilnya 128,919 dikurang 129,884 yang hasilnya JKK itu 0,035. Sedangkan hasil JKG-nya itu 0,075 dibagi rumusnya itu JKT dikurang sama JKK jadinya 0,075 dikurang 0,035 yang hasilnya 0,04. Di sini ada sumber keragaman, jumlah kuadrat, derajat bebas, kuadrat tengah atau F hitung. Nilai tengah kolom 0,035, derajat bebasnya 2, kuadrat tengahnya 0,0175, F hitungnya 2,916. Galatnya itu jumlah kuadratnya 0,04, derajat bebasnya 6, kuadrat tengahnya 0,006, F hitungnya nggak ada. Totalnya itu yang jumlah kuadrat hasilnya 0,075, total dari derajat bebas itu 8. 7 ini keputusan yaitu HO diterima dan HO ditolaknya. Ini contoh grafiknya yang F tabelnya itu 5,14 dan F hitungnya 2,916. Nomor 8 kesimpulan rata-rata tingkat kecocokan indeks perilaku anti korupsi atau IPAK menurut dimensi tidak sama. Studi kasus ketiga yang pertama ada hipotesis. Di sini ada hipotesis ANOVA kolom dan hipotesis ANOVA baris. Yang kedua itu ada tarif nyata A-nya itu sama dengan 0,01. Yang ketiga itu derajat bebas. Derajat bebasnya itu ada F1 atau baris sama dengan 3 dikurang 1 hasilnya 2. F1 kolomnya itu ada 3 dikurang 1 yang hasilnya 2. F2-nya itu 3 dikurang 1 terus 3 dikurang 1 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Nomor
4 itu daerah krisis. F-table kolom pada A-nya itu sama dengan 0,01, DB1-nya itu ada 2, dan DK2 sama dengan 4 adalah 18,00. F-table baris pada A-nya itu sama dengan 0,01, DB1-nya sama dengan 2, dan DK-nya sama dengan 4 adalah 18,00. Di sini ada studi kasus yang ketiga, itu ada tentang indeks perilaku anti korupsi atau IPAK menurut dimensi pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Seperti sama seperti yang tadi studi kasus yang kedua. Ada indeks persepsinya itu pada tahun 2019 ada 3,80, 2020 3,68, 2021-nya itu 3,83. Yang ditotalkan itu 11,31. Ada indeks pengalaman pada tahun 2019 3,65, terus tahun 2020 3,91, tahun 2021 itu 3,90. Ditotalkan hasilnya 11,46. IPAK-nya itu ada tahun 2019 ada 3,70, tahun 2020 ada 3,84, dan tahun 2021 ada 3,88 yang hasilnya 11,42. Di sini dijumlahin dari 2019 itu hasilnya 11,15, pada tahun 2020 hasilnya 11,43, pada tahun 2021 totalnya 11,61. Total baris dari semuanya itu ada 34,19. Yang keenam ada nilai hitung, itu ada jumlah kuadrat total, JKT-nya itu semuanya ditotalin, terus dipangkatin 2 dari tabel yang di atas, dari 2019, 2020, dan 2021 dipangkatin 2, kemudian dikurang dari hasilnya itu 3, dikurang hasil keseluruhannya itu 34,19 pangkat 2 dibagi 9. Jadinya JKT sama dengan 14,44 ditambah 13,322 ditambah 13,69 ditambah 13,542 ditambah 15,288 ditambah 14,745 ditambah 14,668 ditambah 15,21 ditambah 15,054 dikurang 1,168,956 dibagi 9, yang hasilnya 129,959 dikurang 129,884, yang hasilnya 0,075. Ada jumlah kuadrat baris atau JKB-nya itu hasil dari ditotalin pada 2019, 2020, dan 2021 yaitu 11,31 pangkat 2 plus 11,46 dibagi 2 di pangkat 2 ditambah 11,42 pangkat 2 dibagi 3 dikurang 34,19 pangkat 2 dibagi 9 sama dengan 127,916 ditambah 131,331 ditambah 130,416 dibagi 3, terus dikurang sama dengan 1168,956 dibagi 9 yang hasilnya JKB-nya itu 0,003. Ada jumlah kuadrat kolomnya itu atau JKK-nya itu ada JKK sama dengan 11,15 ditambah 11,15 pangkat 2 ditambah 11,43 pangkat 2 ditambah 11,61 pangkat 2 dibagi 3 sama dengan dikurang 34,19 bagi pangkat 2 dibagi 9. Hasilnya itu 124,322 plus 130,644 ditambah 134,792 dibagi 3 dikurang 1.1168,956 dibagi 9, yang hasilnya itu jadinya 128,919 dikurang 129,884. Total JKK-nya itu hasilnya 0,035. Di sini ada jumlah kuadrat galatnya itu atau JKG. JKG-nya itu 0,075 dikurang 0,03.
dikurang 0,035 yang hasilnya 0,01. Ada kuadrat tengah garis atau KTB. KTB-nya itu JKB dibagi R dikurang 1 sama dengan 0,003 dibagi 2 yang hasilnya 0,0175. Ada kuadrat tengah galat atau KTG. KTG itu sama dengan 0,01 dibagi 4 yang hasilnya 0,0025. F hitung barisnya itu sama dengan KTB dibagi KTG sama dengan 0,015 dibagi 0,0025 hasilnya 6. Ada F hitung kolomnya itu ada KTG dibagi KTK dibagi KTG sama dengan 0,0175 dibagi 0,0025 yang hasilnya 7. Di sini dibuat tabel yang hasilnya jadi ada sumber keberagaman itu ada nilai tengah barisnya itu jumlah kuadrat JKB-nya itu 0,03, derajat bebasnya itu 2, kuadrat tengahnya itu 0,15, F hitungnya 6. Nilai tengah kolomnya itu JKK-nya itu 0,035, derajat bebasnya itu 2, kuadrat tengahnya itu 0,0175, F hitungnya itu 7. Galatnya itu yang galat itu JKG-nya itu 0,01, derajat bebasnya 4, KTG-nya 0,0025, F hitungnya kosong. Nilai tengah kolomnya itu JKT-nya sama dengan 0,075, derajat bebasnya 8, kuadrat tengah yang enggak ada, F hitungnya kosong. Jadi ada 7 keputusan itu. Ini grafiknya ada hal yang diterima sama hal yang ditolak. Nah, F tabelnya itu 18,00, F hitungnya itu 7. Kesimpulannya itu baik untuk kolom dan baris diterima H0 karena F hitungnya itu 7 ada di daerah penerimaan F hitung 7 kurang dari F tabel 18,00 sehingga dapat disimpulkan setiap indeks perilaku anti korupsi atau IPAK menurut dimensi. Kesimpulan dari makalah tersebut, studi kasus itu yang pertama itu menurut dimensi 2022 sampai 2023 tidak ada hubungan antara daerah tempat tinggal sebagai pilihan dan indeks perilaku anti korupsi. IPAK hipotesis 0 diterima dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara IPAK dan daerah tempat tinggal. Studi kasus yang kedua itu rata-rata tingkat kecocokan indeks perilaku anti korupsi menurut dimensi yang berbeda ditolak. Hipotesis 0 ditolak dan terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata tingkat kecocokan IPAK menurut dimensi yang berbeda. Studi kasus ketiga itu hipotesis 0 diterima baik untuk kolom maupun baris tidak ada perbedaan yang signifikan antara masing-masing dimensi indeks perilaku anti korupsi atau IPAK. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hitung dari kategori indeks perilaku anti korupsi atau IPAK berdasarkan dimensi antara F table dan F hitung kolom dan baris. Itu saja penjelasan dari makalah saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.